Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa asbi' sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Amma ba'd. Ikhwan fi din, azan ya Allah, jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita di kesempatan siang yang berbahagia ini. Kembali Allah memberikan taufiknya kepada kita sehingga memudahkan langkah kaki kita menuju dalam majelis-majelis ketaatan. Hadirnya kita bukan menunjukkan kuatnya keimanan kita, mampunya kita berjalan dalam setiap momentum ketaatan bukan pula menunjukkan kuatnya ketakwaan kita, tapi hadirnya kita di dalam setiap momentum ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Qanfidin azan ya Allah, ketika kita menghitung berbagai nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka menjadi suatu hal yang mustahil kita mampu melakukannya. Kita diberikan nikmat yang begitu luar biasa, sampai Allah pernah menyampaikan, kalaulah seorang hamba itu menghitung nikmat yang diberikan oleh Rabb-Nya, maka pasti tidak akan pernah bisa. Ayat tersebut kemudian disanjung, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ketidakmampuan kita menghitung nikmat ini sesuatu yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat sehat, nikmat keluarga, nikmat pekerjaan yang hari ini ribuan orang menginginkan seperti apa yang kita miliki, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Maka kemudian jamaah rahmati Allah, atas berbagai nikmat yang diberikan Allah kepada kita, maka kemudian sebagai seorang hamba kepada Rabb-Nya, kita harus jujur dalam mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kita bertanya dalam diri kita, apakah kita mencintai Allah hanya sebatas lisan saja atau betul-betul jujur dari hati terdalam? Maka kemudian dapat kita ketahui dari beberapa hal yang termaktub dalam al-alamatul mahabbah, tanda-tanda mencintai. Jadi kalau tanda-tanda ini ada dalam jiwa kita, maka jujur cinta kita kepada Allah. Tapi jika tidak ada, maka hanya sebatas lisan saja, dan ini adalah satu cinta yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama, jamaah rahmati Allah, kejujuran cinta seorang kepada Rabb-Nya itu ditandai dengan kasratun dzikr. Dia banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengakui mencintai Allah, maka kita akan memberikan porsi yang lebih dalam mengingatnya dengan ibadah kepadanya, dengan membaca Al-Quran misalnya. Di Al-Quran dijadikan bacaan rutin setiap hari. Al-Quran dijadikan sahabat dekatnya, sehingga ada seorang ulama mengatakan, kalaulah ada seorang yang mengaku dirinya seorang muslim, orang beriman, tapi kemudian enggan membaca Al-Quran, maka kemungkinannya dua. Yang pertama, tidak jujur kecintaannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah bisa jadi hatinya terlalu kotor sehingga Al-Quran enggan bersemayam di hatinya. Ini bagi mereka orang-orang yang jarang dan malas membaca Al-Quran, bisa dua kemungkinan. Mudah-mudahan kita tidak termasuk di dalamnya. Qanfidin azani Allah, seorang hamba yang jujur keimanannya, yang jujur cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka selalu menantikan momentum di mana dia dapat berinteraksi dengan Rabb-Nya. Selesai sholat Jumat, beliau sudah menginginkan bertemu lagi waktu asar. Asar lewat, sudah terbayangkan nanti maghribnya berjamaah di masjid. Sampai isya, sudah terbayang bahwa nanti di penghujung malam akan bangun. Sudah terbayangkan dan masuk dalam doanya nanti subuh ke masjid. Berangkat bekerja, tempat pertama yang dituju adalah masjid. Dia duha 2 rakaat, kemudian baru menuju tempat kerjanya. Jadi orang-orang yang jujur kecintaannya, mereka selalu ingat dimanapun dia berada dengan Sang Pencipta. Ikhwan fillah azan ya Allah,
perasaan bahwa kita selalu dekat dengan Allah, kemudian memunculkan perasaan kita ingin memaksimalkan ibadah kepadanya, maka kemudian akan tercermin dalam kehidupan kita sehari-hari. Seorang yang banyak mengingat Allah, seorang yang banyak berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala, maka akan tercermin dalam kehidupannya, dalam aktivitasnya. Allah Subhanahu wa taala menggaransi, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan furqan pada kalian. Syekh Muhammad bin Nasir As-Sa'di dalam tafsirnya menjelaskan, makna furqan adalah kemampuan membedakan antara baik dan buruk, kemudian dia lebih memilih kebaikan itu. Kalaulah kita sebagai seorang karyawan, intensitas ibadah kita tinggi, interaksi kita dengan Allah semakin kuat, silah billah kita, kekuatan hubungan dengan Allah kita kuat, maka kita akan menjadi karyawan-karyawan yang jujur, yang kita tidak akan pernah terbesit sedikit pun ingin berbuat curang, karena kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Qanifidina azani Allah, ini yang pertama, kasratun dzikr. Maka kemudian yang kedua, mereka orang-orang yang jujur mencintai Allah, tandanya adalah tadiyah, adanya pengorbanan. Ada seorang pemuda di zaman Nabi sedang mencapai puncak kesuksesannya, memiliki harta yang banyak, memiliki pendukung yang banyak, tapi kemudian ketika perintah hijrah itu tiba, dia tinggalkan semuanya, dia tinggalkan apa yang dia punya, kemudian lebih memilih berhijrah bersama dengan para sahabat yang lain. Sehingga peristiwa ini menjadi asbabun nuzul turunnya ayat wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Dan ada sebagian orang yang mereka mengorbankan dirinya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang menarik ayat ini adalah sebagian orang, tidak semuanya orang, yang mengorbankan apa yang dia punya. Hari ini pengorbanan kita bukan makna bil qital, bukan dalam rangka berjihad berperang, bukan, tapi pengorbanan kita adalah waktu-waktu kita. Ayyuhal ikhwah, seberapa banyak intensitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Berapa lembar yang sudah kita baca Al-Quran dalam keseharian kita? Sudah berapa lama kita tidak bangun malam misalkan, maka kemudian mendekati Ramadan ini menjadi momentum untuk meningkatkan kuatu silah billah kita, pengorbanan waktu-waktu istirahat kita untuk bangun lebih awal, mengorbankan harta yang kita punya, yang kita mencari dengan penuh kelelahan, tapi kemudian harta ini tidak kita habiskan, kita infakkan, kita sedekahkan, karena itu bagian dari kecerdasan kita di dalam beramal. Qanifidina azani Allah. Tentulah ketika ada seorang hamba yang kemudian memaksimalkan cintanya kepada Rabb-Nya, yang dia banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, kemudian banyak berkorban, tentunya Allah pun juga akan beda memperlakukan seorang hamba demikian dengan seorang hamba yang biasa-biasa saja. Ikhwan fillah azani Allah, kita saling berlomba dalam kebaikan, kita saling memiliki amal-amal unggulan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah misalkan ini adalah Jumat terakhir kita, kemudian kita menghadap Allah, ketika kita ditanya amal unggulan apa yang sudah kalian bawa, maka ini pertanyaan yang sulit untuk kita jawab. Kalaulah para sahabat memiliki berbagai keistimewaan dengan amal-amalnya sebagai bentuk mujahadah, sebagai bentuk kesungguhannya dalam mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka kita pun mencoba untuk mencontoh para generasi terbaik, memiliki amal-amal unggulan yang nanti akan kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali 5 waktu kita masih ada yang belum tepat, maka kita kuatkan dengan qiyamul lail kita. Barangkali qiyamul lail kita masih jarang, maka kemudian kita perbanyak dengan sedekah-sedekah kita, yang kemudian pahala-pahala itu akan terus mengalir kepada kita. Mudah-mudahan fanifidin azan ya Allah, 2 hal ini, kasratun dzikr dan tadiyah, menjadi motivasi bagi kita untuk jujur cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian Allah akan mencintai kita, memberikan keberkahan kepada kita, dan tentunya kita menjadi hamba-hamba yang berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.